Halo sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema. Kali ini Mimin mau membahas film yang baru saja rilis dan bergenre yang lumayan berbeda dari biasanya. Apalagi kalau bukan Barbie. Film ini menceritakan Barbie yang selalu menjalankan hari-harinya di Barbie Land secara sempurna. Namun suatu hari hidupnya berubah. Ia tidak seperti biasanya. Sehingga ia harus ke dunia nyata untuk bisa mengatasi masalahnya. Sebenarnya, apa ya yang terjadi pada Barbie? Sebelum mulai, bantu Mimin yuk dengan subscribe Inti Sinema supaya Mimin makin semangat buat kontennya. Yuk tonton alur ceritanya hingga akhir. Film berlatar belakang pada waktu dulu gadis-gadis kecil sedang main bersama boneka yang berbentuk bayi. Sehingga mereka saat bermain selalu berperan menjadi seorang ibu. Namun pada suatu hari, muncullah boneka-boneka cantik yang diproduksi oleh perusahaan Mattel dengan nama Barbie. Boneka bayi tadi pun mulai tergantikan oleh kehadiran Barbie yang berwujud perempuan dan memiliki karakter serta peran yang berbeda seperti menjadi penyanyi, dokter, guru, astronot, dan lain sebagainya. Semua Barbie hidup dan beraktivitas di dalam Barbie Land. Di antara para Barbie, ada Barbie stereotip yang berambut pirang. Setiap harinya, para Barbie menjalankan rutinitas berulang tapi tidak pernah bosan dengan rutinitas itu. Mereka melewati hari yang terasa sangat sempurna. Setiap hari Barbie ini bangun tidur, kemudian mandi yang sebenarnya tidak ada airnya, makan dan minum meskipun tidak dimakan maupun diminum. Kemudian menjalani aktivitas lainnya. Terlihat Barbie selalu memiliki hari yang sempurna di setiap harinya. Namun berbeda dengan boneka laki-laki yang berada di Barbie Land juga. Boneka laki-laki ini juga diproduksi secara variatif dan semuanya dipanggil dengan nama Ken. Di setiap harinya Ken hanya bahagia di setiap ada Barbie. Ken selalu mencari perhatiannya. Di pantai, Ken terlihat akan memamerkan keahliannya kepada Barbie. Tapi, ia malah melukai dirinya sendiri saat akan berselancar. Walaupun Ken terluka, tapi sebenarnya tidak sakit karena mereka hanyalah boneka. Ken pun dirawat oleh Barbie yang berprofesi sebagai dokter. Dan dengan cepat, Ken dinyatakan sudah sembuh. Malam harinya, Barbie mengadakan pesta yang dihadiri oleh para Barbie dan para Ken. Mereka bernyanyi sambil berdansa. Akan tetapi di tengah kegembiraan itu, tiba-tiba saja Barbie stereotip ini berbicara soal kematian. Para Barbie dan para Ken pun langsung terdiam mendengarnya. Namun Barbie mengalihkan pembicaraan dan akhirnya mereka kembali berpesta. Setelah acara selesai, Ken menawarkan diri untuk menghabiskan waktu bersama, dan ia ingin menginap di rumah Barbie. Namun Barbie menolak dan memintanya untuk pulang. Ia mengatakan kalau malam ini dan seterusnya adalah malam untuk para Barbie. Meskipun Ken kecewa, tapi ia menuruti keputusan Barbie. Keesokan harinya Barbie mandi dengan air yang terasa dingin, lalu makanannya gosong, serta susu yang diminumnya pun kadaluarsa. Ia mulai menanyakan kemana kesempurnaan hari yang biasa ia lalui. Saat di pantai, kakinya pun menjadi rata dan menyentuh tanah berbeda dari Barbie biasanya. Setelah menceritakan kepada Barbie lainnya, para Barbie lainnya pun menyuruh Barbie stereotip ini untuk pergi mengunjungi Barbie aneh dan menceritakan permasalahannya. Setelah Barbie aneh bertemu dengan Barbie, ia pun menjelaskan kalau Barbie stereotip ini mengalami malfungsi. Ia pun memberitahu bahwa Barbie stereotip ini memiliki koneksi dengan orang yang memainkannya di dunia nyata. Kemungkinan orang itu sedang mengalami masa sulit atau sedih, sehingga Barbie juga mengalami hal yang sama. Agar Barbie stereotip bisa kembali menjalani rutinitas sempurnanya, maka ia harus bertemu dengan orang itu dan membuat orang itu kembali ceria. Tak lama selain telapak kakinya yang menjadi datar, tiba-tiba ia juga memiliki selulit. Karena tidak punya pilihan, ia pun memutuskan untuk mengikuti saran dari Barbie aneh, yaitu pergi ke dunia nyata. Barbie stereotip pun berpamitan dengan para Barbie lainnya untuk pergi ke dunia nyata. Namun saat di perjalanan, Barbie yang sedang menyetir dikejutkan oleh kehadiran Ken yang menyusup di kursi belakang. Ternyata Ken ingin menemani Barbie ke dunia nyata.
Saat tiba di dunia nyata, mereka yang memakai pakaian dengan warna mencolok pun menjadi pusat perhatian dari orang di sana. Barbie merasa dunia nyata sangatlah berbeda dengan Barbie Land, serta pandangan lelaki terhadapnya sangat aneh. Berbeda dengan Barbie, Ken merasa dirinya disukai oleh banyak orang. Baru saja sampai di dunia nyata, mereka sudah beberapa kali masuk ke kantor polisi atas masalah yang mereka perbuat. Namun mereka dibebaskan dikarenakan perilaku mereka yang aneh dan tidak memiliki identitas. Barbie kemudian meminta Ken pergi berjalan-jalan sebentar, sementara ia berusaha untuk mengingat anak yang memainkannya. Barbie pun mengingat tentang anak yang memainkannya dulu, yang ternyata saat ini mulai beranjak dewasa dan berhenti memainkannya. Di saat ia membuka mata, terdapat air mata yang mengalir di pipinya. Hal itu merupakan hal baru bagi Barbie. Sementara itu, Ken yang sedang berjalan-jalan melihat orang-orang melakukan aktivitas yang berbeda dari Barbie Land, di mana di dunia nyata didominasi oleh para laki-laki berbanding terbalik dengan di Barbie Land. Di sini pria bisa menjadi apapun dan berbuat apapun semau mereka, seperti menjalani pekerjaan, menjadi atlet, memiliki mobil keren, bahkan menjadi pemimpin. Itu semua adalah hal yang sangat diinginkan oleh Ken. Di tempat lain ada agen FBI yang melaporkan kepada perusahaan Mattel bahwa boneka buatan mereka yaitu Barbie dan Ken yang berambut pirang telah kabur ke dunia nyata. Dalam perjalanan untuk menemui bosnya, ia bertemu dengan pekerja lain yang bernama Gloria. Ia sedang menggambar Barbie yang sangat mirip dengan Barbie stereotip. Tak lama, karyawan itu pun memasuki sebuah ruangan di mana bosnya sedang mengadakan rapat dengan petinggi lainnya. Karyawan itu menyampaikan kalau Barbie dan Ken kabur ke dunia nyata. Bosnya pun meminta para bawahannya untuk segera mencari dan memulangkan Barbie ke Barbie Land. Kembali ke Barbie yang saat ini sudah bersama Ken. Mereka pun pergi mencari gadis dalam ingatannya tadi. Singkat cerita, Barbie telah menemukan gadis tersebut yang bernama Sasha di sebuah sekolah. Barbie pun langsung menemuinya dan memberitahu bahwa dia adalah Barbie. Akan tetapi Sasha dan teman-temannya melihat Barbie sebagai orang yang aneh. Lalu ia pun mengatakan kata-kata buruk kepada Barbie, hingga Barbie pun merasa sedih dan pergi dari sana. Awalnya Barbie merasa dengan keberadaan para Barbie, dunia nyata ikut berubah lebih baik karena memberikan kekuatan kepada para wanita. Namun ternyata hal itu tidak sejalan dengan yang ia bayangkan. Tak lama Barbie pun dijemput oleh orang-orang dari perusahaan Mattel. Bersamaan dengan itu, Gloria yang ternyata merupakan ibu dari Sasha sedang menjemput Sasha. Sasha pun menceritakan bahwa wanita itu mengaku sebagai Barbie. Gloria pun langsung turun dari mobil untuk mencoba melihatnya. Di saat itu, Ken sedang merasa bahwa ia dihormati di dunia nyata dan menemukan konsep patriarki, yaitu sebuah sistem sosial di mana lelakilah yang memegang kekuasaan. Ken pun segera pulang ke Barbie Land untuk menunjukkan kepada semua Ken tentang apa yang ia pelajari terkait konsep patriarki. Sementara itu, Barbie sudah bertemu dengan bos dari perusahaan Mattel. Barbie pun diminta untuk masuk ke dalam kotak plastik untuk dipulangkan ke Barbie Land. Namun karena urusannya belum selesai, maka ia kabur dari sana dengan alasan ingin menyisir rambutnya di toilet sebelum dikotakkan. Dalam pelariannya, ia masuk ke sebuah ruangan dan bertemu dengan sosok nenek tua bernama Ruth. Ternyata Ruth langsung mengenali Barbie. Setelah itu, Barbie kembali melanjutkan pelariannya. Di luar, Gloria sudah menunggunya dan mencoba menyelamatkannya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi antara Gloria yang telah membawa Barbie dengan bos serta para bawahan Mattel. Dalam perjalanan itu, Gloria mengenali Barbie. Begitu juga dengan Barbie. Mereka seperti memiliki sebuah koneksi. Barbie ternyata sudah salah mengira bahwa anak yang memainkannya dulu adalah Sasha, tapi anak itu ternyata adalah Gloria. Pertemuan itu membuat mereka sangat bahagia. Misi Barbie untuk membuat Gloria kembali ceria pun telah selesai. Setelah itu, Barbie pun mengajak Sasha dan Gloria untuk pergi ke Barbie Land. Ia ingin menunjukkan bahwa di Barbie Land semuanya berjalan dengan sangat sempurna. Namun ketika mereka sampai di Barbie Land, dunia itu terasa telah berubah dan aneh. Benar saja, ternyata Ken telah menjadikan Barbie Land menjadi bersistem patriarki. Ia juga telah mencuci otak para Barbie dan menanamkan pemikiran bahwa para Barbie suka menjadi aksesoris, menyerahkan bir,
serta memberikan pijatan pada laki-laki yang berkuasa. Barbie pun merasa sangat sedih dan Ken mengatakan bahwa yang Barbie rasakan saat ini adalah hal yang biasa ia rasakan. Perkataan itu pun membuat Barbie menangis dan terpuruk. Ia pun menyuruh Gloria dan Sasha untuk pulang karena dunia yang ingin ia tunjukkan bukan dunia saat ini. Kesedihan Barbie juga mempengaruhi dunia nyata, yang memunculkan model baru Barbie sebagai boneka yang depresi. Barbie stereotip ini pun dibawa oleh Barbie aneh untuk bertemu dengan Barbie lainnya. Saat Gloria dan Sasha dalam perjalanan menuju dunia nyata, mereka dikejutkan oleh boneka pria bernama Alan. Ternyata ia muak dengan tingkah konyol para Ken. Ia ingin mengembalikan Barbie Land dan berusaha menghentikan penutupan portal antara Barbie Land dengan dunia nyata. Tanpa disangka, Sasha yang awalnya tidak peduli dengan Barbie malah berusaha meyakinkan Gloria untuk membantu mengembalikan Barbie Land seperti semula. Hal ini karena kehadiran Barbie di dunia nyata telah membuat hubungannya dengan ibunya menjadi lebih baik. Mereka pun tidak jadi pulang dan kembali ke Barbie Land. Setibanya di rumah Barbie aneh, Gloria mengingat bahwa Barbie aneh adalah Barbie yang ia mainkan secara brutal saat ia masih kecil. Ia juga bertemu dengan para Barbie dari masa ke masa. Gloria meyakinkan Barbie bahwa menjadi wanita tidaklah mudah. Banyak hal yang bisa dilakukan oleh wanita, seperti menjadi ibu, mengurus anak, dan melakukan pekerjaan secara bersamaan itu tidaklah salah. Kalimat motivasi Gloria pun berhasil menyemangati Barbie dan menyadarkan semua Barbie di sana. Barbie aneh pun berencana menyadarkan Barbie lain yang sudah terpengaruh oleh Ken dengan bantuan kata-kata motivasi dari Gloria. What am I wearing? Akhirnya Gloria berhasil menyadarkan satu persatu Barbie. Sekarang saatnya Barbie bertugas, yaitu dengan mendekati Ken dan mengakuinya sebagai pacar. Sublime! Singkat cerita, Ken telah memaafkan Barbie dan menerimanya sebagai pacar. Para Barbie berencana membuat perseteruan antara para Ken. Mereka memanfaatkan keegoisan masing-masing Ken untuk mengadu domba mereka. Terjadilah peperangan antara para Ken. Di tengah peperangan, bos dan para bawahannya telah sampai di Barbie Land. Sementara para Barbie sudah mendeklarasikan kemenangan atas kembalinya Barbie Land ke tangan para Barbie. Selesai melakukan peperangan, para Ken sudah berbaikan dan memutuskan pulang. Namun mereka terkejut karena Barbie sudah mengambil alih kembali Barbie Land. Ken pun akhirnya sadar sebenarnya menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah. Sebenarnya ia sangat mencintai Barbie hingga ia melakukan hal sebelumnya untuk bisa memiliki Barbie. Kemudian Barbie pun meyakinkan Ken bahwa ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa Barbie. Dari balik rumah-rumahan, bos muncul dan mengatakan bahwa Ken benar, karena memang menjadi pemimpin tidaklah mudah. Presiden dunia Barbie juga setuju dan memutuskan untuk membuat Barbie Land bersistem setara antara para Barbie dengan para Ken. Gloria pun memberikan saran kepada bosnya itu untuk mengeluarkan model Barbie yang biasa-biasa saja, tanpa profesi ataupun karakteristik yang mencolok. Tanpa disangka, Nenek Ruth datang dan mendengar semua pembicaraan mereka. Ternyata ia adalah wanita pertama yang menciptakan Barbie pada tahun 1959. Nenek Ruth juga setuju dengan kesetaraan di Barbie Land. Beliau pun mengajak Barbie ke sebuah ruang kosong. Nenek Ruth memberitahukan bahwa nama Barbie berasal dari nama anaknya, yaitu Barbara. Makanya Barbie seperti anak untuknya. Setelahnya, Barbie mengutarakan keinginannya untuk menjadi seorang manusia yang bisa berguna bagi manusia lain. Nenek Ruth tidak melarang keinginan Barbie. Ia mengatakan bahwa Barbie harus mengerti bahwa manusia hanya memiliki satu akhir, yaitu kematian. Akhirnya, Barbie berhasil menjadi manusia dan melanjutkan hidupnya. Barbie pun melamar pekerjaan di sebuah perusahaan.
Dan film pun selesai. Dari film Barbie ini, Mimin jadi sadar bahwa sistem sosial sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari ya. Semoga sistem sosial apapun yang berlaku di lingkungan kamu tidak membuat kamu merasa rendah diri ataupun sebaliknya ya. Percaya deh, kamu adalah pribadi yang unik. Jadi tetap semangat ya menjalani hari-hari kamu. Menurut kamu, hal apa yang bisa dipelajari dari film Barbie ini? Tulis di komen ya. See you guys!